Dalam 12 hari terakhir, satelit Israel merekam pola serangan yang konsisten. Rudal Delayah Cruise, senjata presisi yang jarang ditampilkan ke publik, dilaporkan menghantam 5 pangkalan militer Houthi. Targetnya bukan acak, melainkan pusat intelijen dan logistik yang jadi urat nadi perlawanan. Apakah ini sekadar operasi taktis atau tanda Israel sedang menguji senjata strategisnya? Nama Delayah Cruise mungkin terdengar asing bagi sebagian besar publik, namun di kalangan militer, rudal ini dikenal sebagai salah satu aset strategis Israel yang jarang dikeluarkan ke medan tempur terbuka. Sejak awal pengembangannya, Delayah dirancang untuk memenuhi kebutuhan presisi jarak menengah dengan kemampuan melesat rendah di atas permukaan laut maupun daratan, sehingga sulit terdeteksi radar musuh. Inilah yang membuatnya dianggap sebagai senjata hantu, bergerak sunyi tapi mematikan. Rudal ini memiliki panjang hampir 5 meter dengan kecepatan subsonik stabil yang dikombinasi sistem navigasi satelit canggih. Israel mengklaim akurasinya mampu menembus target dengan deviasi hanya beberapa meter. Teknologi ini diperkuat dengan kemampuan loitering, artinya rudal bisa berputar-putar di udara sebelum akhirnya memilih momen paling tepat untuk menghantam sasaran. Kemampuan itu jarang dimiliki oleh rudal jelajah lain di kawasan Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, Delayah lebih banyak disebut dalam forum internasional atau laporan intelijen ketimbang benar-benar dipamerkan di video militer resmi. Itu sebabnya munculnya kabar bahwa rudal ini digunakan dalam konflik melawan Houthi menjadi perhatian besar, bukan hanya karena efek destruktifnya, melainkan karena pesan strategis yang ingin disampaikan Israel kepada lawan maupun sekutunya. Penggunaan Delayah Cruise juga memperlihatkan betapa Israel tidak sekadar mengandalkan rudal balistik atau drone tempur. Mereka memadukan setiap instrumen dengan detail, memilih rudal ini untuk misi yang menuntut akurasi ekstrim. Dengan reputasi sebagai salah satu rudal paling presisi di kawasan, Delayah bukan sekedar peluru kendali, melainkan simbol kekuatan teknologi pertahanan Israel. Konflik di Yaman memasuki babak baru ketika laporan intelijen mulai mencatat pola serangan udara yang konsisten selama 12 hari berturut-turut. Sumber-sumber satelit memperlihatkan titik-titik ledakan yang berulang, sebagian besar berada di wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai pusat operasi militer Houthi. Dari 5 pangkalan yang dilaporkan terkena, 3 diantaranya berfungsi sebagai pusat logistik, 1 sebagai markas intelijen, dan 1 lagi sebagai gudang penyimpanan rudal jarak pendek. Pola ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi sistematis. Israel diyakini memilih Delayah Cruise untuk misi ini karena tingkat presisinya. Rudal tersebut mampu menghantam fasilitas dengan kerusakan terukur, meminimalkan resiko kehancuran di sekitar lokasi. Setiap serangan dilakukan pada malam hari dengan koordinasi berbasis intelijen satelit. Analisis citra sebelum dan sesudah serangan memperlihatkan bangunan yang semula berdiri tegak berubah menjadi puing-puing dengan pola kehancuran khas rudal jelajah presisi. Yang membuat situasi semakin menarik adalah kecepatan ritme serangan. Tidak ada jeda panjang di antara setiap gelombang. Hampir setiap 24 jam, laporan kerusakan baru muncul. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Israel ingin menciptakan tekanan psikologis berlapis, memaksa Houthi merasa tak ada ruang aman bagi mereka. Serangan beruntun seperti ini bukan hanya menggerus kekuatan fisik, tetapi juga menghantam moral para kombatan di garis belakang. Laporan lapangan juga menyebutkan adanya gangguan pada jaringan komunikasi internal Houthi. Dengan pusat intelijen yang lumpuh, koordinasi antar unit semakin sulit dilakukan. Hal itu memberi Israel keunggulan tambahan, karena setiap pergerakan Houthi bisa dipantau tanpa diimbangi reaksi yang terkoordinasi. Bagi analis militer, pola 12 hari serangan non-stop ini lebih dari sekadar operasi taktis. Ini adalah pesan bahwa Israel siap memainkan perang jangka panjang dengan tempo dan tekanan yang mereka tentukan sendiri. Dampak dari serangan rudal Delayah Cruise mulai terlihat jelas di garis pertahanan Houthi. 3 pusat logistik yang dihantam menimbulkan efek berrantai. Distribusi amunisi tersendat, suplai bahan bakar tertunda, bahkan jalur pasokan makanan untuk unit tempur terganggu. Dalam konflik asimetris seperti di Yaman, logistik adalah jantung perlawanan. Ketika aliran itu terputus, seluruh struktur militer ikut melemah. Laporan lokal menyebut beberapa pangkalan darurat harus dialihkan ke lokasi sementara yang minim fasilitas. Para pejuang Houthi pun dipaksa mengandalkan jalur distribusi kecil, menggunakan kendaraan sipil untuk menyamarkan pergerakan. Namun strategi ini pun tidak selalu efektif, sebab Israel memantau lewat drone dan satelit yang beroperasi hampir tanpa henti. Kondisi psikologis di dalam tubuh Houthi juga dilaporkan tergoncang. Kehilangan pusat intelijen membuat komunikasi internal terputus-putus. Pesan perintah sering terlambat sampai, menyebabkan koordinasi lapangan kacau.
Di beberapa front, pasukan Houthi pun memilih mundur untuk menghindari kerugian lebih besar. Bagi Israel, situasi ini menunjukkan bahwa target presisi berhasil mencapai efek maksimal, bukan hanya menghancurkan bangunan, melainkan melumpuhkan kemampuan lawan untuk bergerak. Jika pola ini terus berlanjut, Houthi akan menghadapi tekanan ganda, fisik dan mental yang bisa menggerus daya tahan mereka dalam konflik berkepanjangan. Gelombang serangan Israel dengan rudal Delilah Cruise tidak hanya menghantam posisi Houthi di Yaman, tetapi juga menggema ke seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara tetangga seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyikapi perkembangan ini dengan penuh kewaspadaan. Bukan tanpa alasan, keduanya telah lama memiliki keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam konflik Yaman. Karena itu, setiap pergeseran dinamika militer yang terjadi di medan tempur Yaman berpotensi membawa konsekuensi strategis terhadap kalkulasi politik dan keamanan mereka sendiri. Fokus perhatian kini tertuju pada jalur Laut Merah. Sebagai salah satu jalur perdagangan internasional paling vital, setiap eskalasi militer di sekitar Yaman dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan maritim. Para analis keamanan menyebut bahwa bila intensitas serangan rudal meningkat, resiko terhadap kapal-kapal dagang akan melonjak. Dampaknya, premi asuransi pelayaran berpotensi naik tajam, yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya logistik global dan memperburuk ketidakpastian ekonomi kawasan. Tak kalah penting, serangan ini juga memicu reaksi dari kelompok-kelompok sekutu Iran. Mereka menafsirkan langkah Israel sebagai tanda kesiapan memperluas jangkauan operasi militer jauh melampaui front tradisional di Gaza atau Lebanon. Isu ini pun masuk ke meja diplomasi, menjadi bahan perdebatan di forum-forum regional. Apakah Israel sekadar mengirim pesan politik untuk menunjukkan ketegasan atau justru membuka babak baru keterlibatan langsung di Yaman? Bagi kawasan, jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan. Sebab di balik setiap rudal Delilah yang dilepaskan, tersembunyi konsekuensi besar yang bisa menggeser keseimbangan geopolitik Timur Tengah dalam jangka panjang. Bukti paling kuat dari operasi rudal Delilah Cruise ini justru tidak datang dari podium resmi, melainkan dari mata langit. Citra satelit sebuah perusahaan pemantau independen merilis foto before after yang mengguncangkan opini publik. Pada citra awal, terlihat kompleks pangkalan militer Houthi yang masih utuh, bangunan kokoh berjajar, kendaraan lapis baja berbaris di area terbuka, dan antena komunikasi menjulang ke langit. Namun hanya beberapa hari kemudian, gambar sesudah serangan menampilkan pemandangan kontras, bangunan hancur menjadi puing, kawah besar bekas ledakan menganga, dan bekas hitam kebakaran menyelimuti tanah. Para analis segera mencatat pola kehancuran yang khas. Tidak ada tanda-tanda bombardir acak atau serangan udara masif yang biasanya meninggalkan kerusakan menyebar luas. Sebaliknya, pola kerusakan justru terfokus pada titik-titik vital yang krusial, ruang komando utama, gudang penyimpanan amunisi, dan fasilitas komunikasi strategis. Pola ini sepenuhnya konsisten dengan karakteristik rudal jelajah presisi yang dikenal mampu mengenai sasaran dengan deviasi sangat minimal. Hal itu memperkuat dugaan bahwa Israel memang menggunakan Delilah Cruise, senjata yang selama ini dikenal karena akurasi dan daya hancurnya yang terukur. Pembuktian citra satelit ini menambah bobot kredibilitas klaim Israel. Lebih dari itu, publikasi foto-foto tersebut menekan posisi Houthi yang sebelumnya mencoba menyangkal serangan. Kini visual yang beredar luas menciptakan efek ganda, legitimasi internasional bagi Israel sekaligus tekanan psikologis bagi lawan. Perang narasi pun bergeser. Dari klaim sepihak yang sulit diverifikasi, kini dunia dihadapkan pada bukti nyata yang bisa dilihat oleh mata siapa saja. Penggunaan Delilah Cruise secara beruntun membawa pesan strategis yang jauh melampaui sekadar operasi taktis di Yaman. Dengan menampilkan kemampuan presisi rudal ini, Israel seolah ingin mengingatkan lawan-lawannya di kawasan bahwa mereka memiliki opsi serangan jarak menengah yang sulit ditandingi. Bagi negara-negara yang selama ini bersandar pada sistem rudal balistik konvensional, teknologi Delilah menjadi penanda geto karena base privacy yang selama ini menjadi daya tarik tersendiri. Implikasinya jelas, Israel menunjukkan bahwa mereka mampu memilih target vital tanpa harus menggelar operasi besar. Serangan terbatas, tapi efeknya signifikan. Hal ini bukan hanya menggerus kekuatan Houthi, melainkan juga mengirimkan sinyal ke Iran, sekutu utama Houthi, bahwa aset militer paling tersembunyi pun tetap rentan jika diawasi dengan kombinasi satelit, drone, dan rudal jelajah. Selain dampak militer, ada pula konsekuensi diplomatik. Sekutu Barat Israel mungkin melihat langkah ini sebagai uji coba medan perang untuk memvalidasi sistem persenjataan. Sedangkan negara-negara Teluk menilai serangan ini sebagai bukti bahwa Israel bisa menjadi pemain aktif dalam mengamankan jalur Laut Merah. Dengan begitu, Delilah Cruise bukan hanya senjata, melainkan instrumen politik yang mengubah kalkulasi geopolitik kawasan.
Pertanyaan terbesar kini adalah apakah penggunaan rudal Delilah Cruise ini hanya sebatas operasi terbatas atau awal dari pola baru keterlibatan Israel di front Yaman. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi secara gamblang. Namun sejumlah pejabat militer Israel menyebut operasi presisi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ancaman regional. Bagi Houthi, serangan ini menjadi pukulan telak yang mungkin memaksa mereka meninjau kembali strategi tempur. Sementara bagi Iran dan sekutunya, pesan yang terkirim sangat jelas. Israel tidak ragu untuk mengekspor kapabilitas militernya ke medan konflik lain jika merasa ada kepentingan strategis. Di balik semua itu, publik internasional hanya bisa menafsirkan dari potongan-potongan data, citra satelit, laporan lapangan, dan analisis intelijen. Satu hal yang pasti, kehadiran Delilah Cruise di langit Yaman menambah lapis baru dalam kompleksitas konflik Timur Tengah. Bab ini belum ditutup, dan justru membuka tanda tanya besar tentang eskalasi berikutnya.